wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Semoga kita hari ini diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita akan masuk pada pembelajaran TIK pendidikan sejarah. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai e-education dan e-learning. Nah, apa itu e-education? Nah, e-education yaitu singkatan dari electronic education. Nah, merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti radio dan televisi, dan sekarang e-education adalah pendidikan yang menggunakan internet sebagai media. Utamanya. Sistem e-education memungkinkan untuk diakses melalui berbagai terminal di berbagai tempat sesuai dengan mobilitas pengaksesnya, sehingga lahirlah mobile e-education atau m-education. Nah, apa saja konsep dan bagaimana konsep e-education? Nah, konsep ruang lingkup dan komunitas e-education, konsep pendidikan dengan menggunakan internet sebagai media, disebut e-education dari kata e, yaitu elektronik, dan education atau education itu pendidikan. E-education sendiri mempunyai pengertian. Nah, pada prinsipnya bukan hanya membangun halaman web. Nah, tidak hanya berkaitan dengan soal teknis, mendigitalkan informasi sebagai melalui internet. Nah, mampu menghadirkan suasana ilmiah di dunia cyber. Melalui konsep e-education yang menitikberatkan pembelajaran melalui media komputer dan internet, diharapkan para pelajar dan mahasiswa dapat lebih memperluas ruang geraknya dalam memperoleh pendidikan, sehingga tidak terpaku pada keterbatasan kapasitas institusi dan sarana prasarana lainnya. Pengertian dari konsep e-education itu adalah sebuah sistem virtual paralel dengan sistem nyata atau fisik. Nah, bukan sekedar network internet dan aplikasi berbasis web. Nah, komponen-komponen non-fisik, materi kuliah, tugas, diskusi, ujian, dan sebagainya disajikan dalam format virtual. Dan bagaimana ruang lingkup education? Nah, education memiliki ruang lingkup, yaitu sistem informasi education, selanjutnya chatting, news group, web page, rencana belajar atau RPS, nah, konsultasi elektronik yang berbasis elektronik, dan e-laboratory, e-book, e-news, video conference. Nah, apa saja komunitas e-education? Nah, yaitu internal, penyelenggara institusi pendidikan, guru, siswa, eksternal, LSM yang konsen terhadap pendidikan, pemerintah, pengguna lulusan, agen pendidikan, orang tua siswa, penerbit e-book, media,
menyedia infrastruktur electronic education, selanjutnya forum lembaga pendidikan. Apa saja manfaat e-education? Nah, melihat peluang dan kekuatan yang ada dalam e-education menjadi salah satu alternatif pilihan di masa kini yang perlu untuk diterapkan dalam rangka memeratakan pendidikan di Indonesia. Karakter model ini mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh sehingga tidak terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu. Dengan demikian, daerah-daerah yang awalnya sulit tersentuh dengan model pendidikan konvensional tentunya akan teratasi dengan penerapan IT dan di bidang pendidikan ini. Hal tersebut tentunya juga menjadi penghematan tersendiri dari sisi anggaran. Bukankah semakin jauh jarak yang ditempuh untuk mendapatkan informasi dengan cara konvensional memperbesar biaya, belum lagi resiko dan hambatan lain dalam perjalanan. Contohnya mahasiswa dari Pontianak ingin belajar ke Universitas Galuh. Nah, itu kan memerlukan biaya yang sangat besar. Belum menyeberang lautan, terus darat, gitu ya. Itu memerlukan sangat besar biaya. Selanjutnya, manfaat bagi institusi pendidikan. Nah, memperpendek jarak, memperluas pasar dan jaringan mitra kerja, biaya terkendali dan hemat, cash flow terjamin, meningkatkan citra institusi, meningkatkan layanan pendidikan, menyederhanakan proses, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas, dan mempermudah akses informasi. Selanjutnya, manfaat bagi peserta didik dalam e-education yaitu hemat, terus biaya terkendali, fleksibel. Nah, bagi masyarakat manfaatnya adalah peluang kerja baru, wahana kompetisi. Selanjutnya, sistem belajar mengajar elektronik, yaitu ada M-education atau I-education, ada e-learning, laboratory, ada e-library, ada e-book, e-dictionary, ada e-consulting, ada e-news. Nah, apa yang dimaksud dengan M-education? Nah, ini sebuah sistem e-education yang dapat diakses dari berbagai terminal. Ya. Dan selanjutnya, E atau A-education. Nah, ini sebuah e-education yang mampu berinteraksi dengan user. Selanjutnya ada e-school. Nah, penerapan konsep aplikasi homeschool secara online. Itu yang dimaksud dengan e-school. Nah, e-learning ini sebuah pola belajar dengan menggunakan aplikasi interaktif berbasis internet atau online atau non-internet offline. Selanjutnya ada e-laboratory. Nah, ini sebuah ruang praktek virtual di dunia maya. Contohnya situs np.edu.sg. Selanjutnya ada e-library. Nah, ini sebuah perpustakaan digital yang bersifat online. Selanjutnya ada e-book. Nah, ini sebuah pustaka elektronik tanpa kertas yang populer
Nah, ini sebuah sistem e-book. Nah, contohnya adalah gramedia.co.id atau mizan.com, equator.com, grasindo.co.id gitu ya. Nah, selanjutnya ada e-news. Nah, ini sebuah media cetak elektronik seperti koran, majalah, tabloid, situs e-news contohnya adalah detik.com, Kompas Cyber Media, feminaonline.com begitu ya. Nah, selanjutnya ada e-dictionary. Nah, ini sebuah kamus elektronik yang serbaguna ya. Situs e-dictionary contohnya adalah artinya.net, logos.net, bahasa.net, indoworks.com gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah e-consulting. Nah, ini sebuah sarana efektif konsultasi elektronik ya, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana manajemen pendidikan jarak jauh? Nah, kita harus menyiapkan sebuah kurikulum dan silabus berbasis web. Selanjutnya menyiapkan email atau diskusi beralur begitu ya. Terus menyediakan forum diskusi elektronik atau disebut dengan discussion board gitu ya. Selanjutnya menyiapkan sebuah materi kuliah online gitu ya. Dan selanjutnya ada daftar nilai online, nah, ujian. Terus selanjutnya adalah ujian berbasis komputer, paperless. Dan terakhir adalah menuju cyber kampus. Contohnya, beberapa situs aplikasi e-education seperti edukasi.net, nah, forumpendidikan.com, edu/artikel.com, kabarindonesia.com, warung ilmu, cgb.net. Nah, selanjutnya ada flagout.net. Nah, itulah. Demikian penjelasan mengenai e-education dalam mata kuliah TIK Pendidikan Sejarah. Semoga bermanfaat, semoga membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai sebuah perkembangan e-education gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.